Saat pagi jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan masih tetap menyertai kita sebagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan setiap hari melalui matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Saya percaya jemaat juga masih tetap mendapatkan penyertaan Tuhan setiap saat. Berjumpa lagi dengan ibadah kita pada pagi hari ini lewat online. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah semua? Haleluya, tentu semua kita baik-baik aja karena Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita dahsyat. Mari kita siapkan hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Tak putus-putusnya kita mau terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita, pemilik kehidupan. Kita mau terus memuji Dia, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu di rumah, saudara-saudara semua akan merasakan lawatan Allah saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, naikkan pujian ini. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesusku. Haleluya Yesus. Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena
Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri tatamu yang kudus dengan iman percaya kami, dengan segenap jemaat yang ada di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami datang untuk mensyukuri untuk segala anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami, penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami juga mohon pengampunan dosa kesalahan kami ya Tuhan. Engkau selalu setia, namun kami kadang-kadang jatuh di dalam kelemahan kami masing-masing ya Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan menguduskan, menyucikan hati pikiran kami, agar Allah Roh Kudus yang berada di hati kami masing-masing di setiap jemaat-Mu yang di ruangan mereka, Tuhan kiranya menguduskan, menyucikan kami sehingga kami boleh layak menghampiri tatamu yang kudus. Kami datang dengan ucapan syukur kepada Allah yang hidup. Tanpa Engkau Tuhan, sia-sialah hidup kami. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan, pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami ingin menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara Tuhan secara langsung melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yung Tik-Yok, yang Tuhan telah persiapkan. Tuhan urapi secara khusus Tuhan. Engkau pakai dia dengan segala kelebihannya ya Bapak. Serta Kau selipkan ia di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga firman Tuhan tatkala ditaburkan, kiranya Roh Allah bekerja kepada setiap jemaat-Mu masing-masing di rumah kami. Agar firman-Mu melawat kami, menguduskan kami, menguatkan kami, dan membebaskan hidup kami ya Tuhan. Serta jawaban firman Tuhan, firman yang hidup itu terus melekat dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami dihidupi oleh firman Tuhan yang hidup. Kiranya juga Engkau memperlengkapi kami ya Tuhan, untuk masa-masa ke depan yang harus kami jalani. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolonglah dalam ibadah streaming ini, kiranya Engkau hadir di ruangan kami masing-masing dan memberkati keluarga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang melayani Tuhan tanpa kecuali, kiranya Tuhan selipkan kami di belakang salib-Mu, sehingga tiada seorang pun yang mencuri kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah yang hidup. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk kita berikan sorakan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita mau memuji Tuhan sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita patut bersuka cita, kita patut untuk memuliakan Dia. Amin. Mari di rumah yuk kita sama-sama angkat pujian kita hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, muliakan Tuhan kita. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, sekarang bersuka, oh sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekali lagi sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyi, katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, lebih lagi bagi dia, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudus, katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersukacita? Kita aja dapat ini bersukacita ya. Karena kita bangga bahwa Allah kita besar. Amin. Allah kita dahsyat yang tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita terus merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Lebih lagi. Biar kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saatnya Tuhan akan berfirman bagi Bapak Ibu, kita semua yang ada di rumah. Buka hatimu dan biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Lewat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Hanya Engkaulah penolong kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindungan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
pujian ini dengan iman kita. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Hanya Yesus, Dia menjadi penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Katakan, ku percaya, hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji hanya memuji-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu tunduk, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Karena seringkali di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami memakai alasan-alasan kami sendiri untuk melalaikan tanggung jawab kami khususnya terhadap keluarga atas nama pelayanan. Padahal sesungguhnya kami percaya Engkau tidak pernah meminta kami untuk mengkorbankan kepentingan keluarga kami hanya demi pelayanan-Mu semata-mata. Tetapi kami percaya melayani Engkau bisa berjalan bersama-sama dengan tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab di dalam rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman-Mu boleh menerangi hidup kami, firman-Mu boleh membuka pikiran kami, sehingga kami boleh lebih benar dalam hal mengikut Engkau. Kami tetap meminta ya Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat di rumah kami masing-masing, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara streaming pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu rumah atau keluarga adalah tempat di mana untuk melayani Tuhan. Rumah atau keluarga adalah tempat untuk kita melayani Tuhan. Kenapa kita memilih tema ini? Sebab seringkali ada banyak orang beranggapan atau berpendapat bahwa jikalau seseorang hendak melayani Tuhan, maka dia harus membayar korban atau melepaskan sesuatu, itu baru sungguh-sungguh pelayanan yang murni. Saya kira ungkapan ini tidak salah sepenuhnya. Karena memang kadang-kadang, khususnya kadang-kadang pengertian ini kemudian diaplikasikan lebih konkret lagi, dikatakan jikalau seseorang mau melayani, dia harus dalam banyak hal atau paling tidak mengorbankan kepentingan keluarga. Saya katakan bahwa pendapat ini tidak sepenuhnya salah. Karena memang Tuhan Yesus pernah suatu kali mengajak murid-muridnya untuk tiba-tiba pergi gitu ya, menyeberang ke seberang danau. Sementara ada muridnya yang sebetulnya secara kondisi keluarga waktu itu tidak memungkinkan untuk ikut. Dan dia minta izin untuk dia ikut, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enggak, kamu tetap ikut. Mari kita coba baca itu dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-18 dicatat demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu seorang lain, yaitu salah satu muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya. Lalu Yesus naik ke perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sepintas selalu perikop yang baru saya baca ini, ketika mendadak Tuhan Yesus mau pergi entah sampai berapa lama, ada seorang yang bukan murid ingin ikut. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini, sorry ya, kamu siap ikut. Istirahat aku kurang, nanti tidurnya di mana juga tidak jelas. Ada semacam kesan seolah-olah Yesus mengatakan, kamu mungkin tidak tahan deh. Dan kamu tidak perlu ikut deh, sebab kamu bukan muridku. Tetapi ketika seorang murid berkata, Tuhan izinkan aku dengan hambatan-hambatan kondisi keluargaku yang sekarang ini yang menyebabkan aku tidak memungkinkan mengikut engkau. Yesus mengatakan, engkau muridku, harus tetap ikut aku. Ayat-ayat semacam inilah yang seringkali dipakai kita sebagai orang Kristen mengatakan, sorry, kalau kamu makan ya makan seadanya deh, apalagi sekarang bisa lewat online. Aku kan sibuk, aku kan pengurus KW. Ini kalau ibu-ibu ngomongnya begitu. Kalau yang laki ngomongnya lain lagi dong. Dulu waktu aku dipilih jadi penatua atau jadi diaken, kamu yang dorong-dorong, kamu doain. Sekarang aku banyak pergi ke gereja, kamu ngelarang-larang, gimana sih gak konsisten? Lalu yang laki-laki ngomong gini, ya salahmu sendiri kan, sekarang kalau saya kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, ini kan masalah gereja, harus diprioritaskan. Kelihatannya benar ya, wah ini orang sangat rohani. Mengutamakan Tuhan lebih daripada keluarganya. Sosok yang lebih ekstrim, memang Tuhan Yesus pernah memberikan kalimat seperti ini, saya baca di dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Jangankan ngomong gitu ya. Sekarang aku tidak mencintai engkau. Bukan cuma masalah memang sekarang aku dapatin sifat-sifatmu beda dengan waktu dulu pacaran. Memang Tuhan juga ngomong,
Untuk melayani harus korbankan, bahkan membenci ayah dan ibunya. Ayah ibu aja harus dibenci, apalagi kamu cuma anak mertua. Kan gitu. Ekstrim. Tetapi memang pemahaman secara sederhana ayat-ayat tadi memang mempunyai kesan. Jikalau kita mau melayani ada sesuatu yang harus kita korbankan. Bahkan bukan cuma dikorbankan, dilepaskan. Saya teringat suatu kali pada waktu kami mau merekrut seorang rekan kerja. Untuk ditempatkan di Tiongkok selama 3 tahun. Orang ini mengalami kesulitan. Karena dari anak yang cuma 2, yang satu sudah menikah, dia satu-satunya yang masih tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya selama dia menjadi Kristen oke, belum Kristen orang tuanya. Selama kamu mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan masih oke. Toh masih bisa tinggal bersama-sama di kota Jakarta. Tetapi ketika anak ini ngomong, "Pak, aku tergerak untuk melayani di Tiongkok." Ngapain loh ke Tiongkok? Papa mama tidak melarang kamu menjadi Kristen. Bahkan papa tidak melarang engkau melanjutkan, sudah lulus universitas, nggak kerja malah melanjutkan masuk ke sekolah teologi. Tetapi untuk pergi ke Tiongkok, kayak kamu tidak tahu aja di sana melayani di sana itu penuh bahaya. Pimpinanmu siapa sih? Kira-kira begitu. Tetap saudara, Tuhan punya caranya untuk akhirnya membawa orang ini tetap pergi ke Tiongkok. Bahkan dapat izin dari orang tuanya walaupun orang tuanya tetap belum mau jadi Kristen. Tuhan memberikan kepada anak ini penyakit autoimun. Dan harus disembuhkan di Tiongkok. Akhirnya kitanya sudah tidak jadi merekrut dia, orang tuanya yang dorong sana kamu pergi ke China. Apakah ini boleh kita pahami seolah-olah memang Tuhan menuntut anak ini meninggalkan orang tuanya, mengikut Tuhan melayani di Tiongkok, dan karena tidak mau Tuhan kasih autoimun supaya suka nggak suka terpaksa pergi ke Tiongkok, bahkan dapat support dari orang tuanya. Saya tidak berani memahami sampai seperti itu. Tetapi terus terang memang ada kesan dan tidak salah sepenuhnya. Mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, ada bayarannya. Walaupun bayaran ini tidak harus dimengerti untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi bayaran ini hanya merupakan satu respon rasa syukur kita yang sangat limpah. Yang sebetulnya minggu lalu sudah kita bahas. Karena keselamatan yang kita punya ini bukan berdasarkan jerih lelah kita. Tetapi adalah yang ketika tidak berusaha sama sekali, hanya datang ke bawah kayu salib Kristus. Di situ kemurahan Tuhan sudah dinyatakan. Tetapi ketika saya kembali lagi mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya salah, pakai aspek lain atau dari sisi lain berarti juga tidak sepenuhnya benar. Minimal kita akan melihat satu perikop di mana ada satu peristiwa yang dicatat dalam Injil Lukas, bahwa ternyata melayani Tuhan bisa bersama-sama dalam tanggung jawabnya kepada keluarga. Bahkan melalui apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah keluarga, itulah yang kemudian dipakai sebagai satu modal untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, saya akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 dan 32 ini bicara tentang awal pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, ke sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Atau saya tambahkan satu ayat lagi. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak-teriak dengan suara keras. Demikian selanjutnya. Kita membaca lagi perikop yang akan kita lebih soroti.
Itu ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara, dari Injil Lukas pasal 4 ini kita tahu pada masa awal pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan pada setiap hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah melayani dan terjadi satu peristiwa. Suatu kali ketika dia sedang melayani di dalam rumah ibadah, ada seorang perempuan yang kerasukan setan, singkat cerita setan itu diusir dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca dalam ayat 38, kita dikatakan kemudian ia meninggalkan rumah ibadah dan pergi ke rumah Simon. Langsung dari rumah ibadah pergi ke rumah Simon. Terhadap urutan penceritaan seperti ini sebetulnya kita bisa menarik dua kemungkinan, dugaan. Yang pertama ada semacam kesan, waktu di rumah ibadah itu tadinya Petrus ikut beribadah. Ikut mendampingi Tuhan Yesus melayani di rumah ibadah itu. Tetapi rupanya ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, kemudian ketika terjadi peristiwa ngusir setan itu karena ada perempuan yang kerasukan setan. Setelah pelayanan Tuhan Yesus hari itu selesai, dia dapati Petrus sudah tidak bersama dia lagi. Karena disusul oleh keluarganya. Dikasih tahu kalau ibu mertuanya demam keras. Maka itu sebabnya kemudian selesai mengajar, Yesus segera pergi ke rumah Simon. Itu dugaan pertama. Kemungkinan kedua adalah kalau biasanya hari Sabat Petrus mendampingi bersama dengan murid-muridnya yang lain, kali ini Petrus tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena ibu mertuanya sakit. Dan karena itu hari Sabat mau tidak mau Tuhan Yesus memprioritaskan dalam tanda kutip terlebih dahulu mengajar di bait, di rumah ibadah, baru selesai dia mengajar cepat-cepat pergi ke rumah Simon Petrus. Mau yang mana dugaan kita? Ada dua pilihan. Ya, jangan pilihan yang ketiga. Cuman ada dua pilihan ini, silahkan pilih yang mana, tetapi pilih yang pertama atau pilih yang kedua, sebetulnya kita boleh mulai melihat ada semacam bahwa Tuhan Yesus mengizinkan orang ketika melayani juga memperhatikan keluarganya sendiri. Sehingga ayat ini paling tidak seolah-olah mau mencoba menjembatani hal yang tadi kelihatannya membingungkan kita. Sebab Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut aku dia harus membenci semuanya, bahkan melepaskan semuanya. Perikop ini paling tidak menjembatani kesulitan kita memahami itu. Yesus paling tidak setelah keluar dari rumah ibadah langsung ke rumah Petrus. Artinya Tuhan Yesus pun selaku guru daripada Petrus, seolah-olah melalui pelayanan daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada keluarganya, baik ibu mertua Petrus maupun istri Petrus, bahwa melayani Tuhan bukan berarti keluarganya harus dilupakan sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus memberikan prioritas. Begitu selesai mengajar, langsung pergi ke rumah Simon Petrus. Dan mari kita perhatikan kemudian dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu. Dalam hal ini ibu mertuanya.
Dan selesai menyembuhkan, Injil Lukas pasal 14 ayat 39 bagi saya ada satu catatan yang harus saya garis bawahi. Ada satu ayat yang harus saya perhatikan, yaitu dalam ayat 39 bagian B. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Mereka di sini Yesus dan murid-murid yang lain. Dilayani sepanjang hari. Pingin apa? Pingin lumpia dibikinin lumpia. Bikin martabak dibikinin martabak. Dilayanilah pokoknya. Walaupun tidak disebutkan istri Petrus di sini, saya percaya istri Petrus ikut ribut. Ikut repot melayani Yesus dan murid-murid yang lain. Dan itu dikatakan sepanjang hari. Artinya kita boleh mengatakan sepanjang hari itu Petrus dengan istrinya, dengan ibu mertuanya merasakan satu sukacita, boleh ngobrol, boleh chatting, boleh berbicara banyak, mengupas banyak hal dengan Yesus dan murid-murid yang lain, menikmati itu sebagai satu sukacita. Sudah disembuhkan, boleh mendapatkan banyak kesempatan ngobrol dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu sepanjang hari. Jadi di sini kita boleh melihat berkat Tuhan, kehadiran Tuhan membuat keluarga Petrus, ibu mertua dan istrinya ikut bersukacita dan menikmati kebersamaan sepanjang hari, khususnya setelah mengalami kesembuhan. Tetapi perikop ini bukan berhenti sampai di sana. Dikatakan di dalam ayat yang ke-40, ketika matahari terbenam. Artinya menjelang sore hari. Ketika tetangga-tetangganya, ketika rumah-rumah yang lain, ketika keluarga-keluarga yang lain juga sudah mulai masuk dalam suasana dan waktu-waktu santai. Maka disitulah ibu mertua Petrus. Kalau kita bandingkan dengan Injil Markus dan Injil Matius, dia membawa semua orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, yang sakit apapun itu, satu persatu dibawa ke rumah Petrus untuk disembuhkan. Jadi ini adalah satu perikop di mana kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus melayani, ketika Petrus rumahnya ada satu problema, ada satu masalah, Tuhan Yesus tidak berkata seperti tadi loh. Yang diterap di Injil Matius 8, biarkanlah orang mati itu menguburkan orang matinya. Barang siapa mengikut aku, dia harus membenci ayah dan ibunya. Ayat ini tidak berbicara seperti itu. Apakah kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak konsisten, angin-anginan, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu? Saya kira kita tidak boleh berkata seperti itu. Berarti penafsiran kita yang kelihatannya hurufiah, Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku harus membenci ayahnya. Barang siapa engkau adalah muridku, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ayat itu yang harus kita kapan-kapan selidiki dengan lebih baik lagi. Kita tafsir dengan lebih baik lagi. Bagian ini harus menjadi satu jawaban. Bahwa Yesus tidak pernah meminta kita melayani Tuhan dan kemudian mengabaikan tanggung jawab keluarga. Sebab nyata benar Yesus memprioritaskan begitu firman sudah selesai disampaikan di rumah ibadah, segera datang ke rumah Simon Petrus. Segera memberikan pelepasan atas problema atau masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Petrus. Entah itu yang tadi saya katakan Petrus tengah ibadah pulang, ataukah memang hari itu dia tidak ikut, pokoknya kita menangkap kesan. Dan kita boleh menarik kesimpulan, Yesus memprioritaskan kebutuhan keluarga daripada Simon waktu itu. Kebutuhan orang tuanya, dalam hal ini ibu mertuanya yang demam keras, yang mengalami kritikal, segera disembuhkan. Dan itu menjadi modal untuk keluarga Petrus, menjadi kesempatan bagi ibu mertua Petrus bukan saja menikmati kesukacitaan bersama-sama dengan Kristus, dan itu dibagikan ke rumah-rumah yang lain.
Itu sebabnya hari ini melalui perikop ini saya memakai satu tema, menggarisin satu tema. Rumahku adalah tempat di mana aku melayani Tuhan. Berkat Tuhan pertama-tama dicurahkan melalui keluarga kita. Melalui ke dalam rumah kita. Menjadi sukacita kita. Dan itulah yang kemudian dibagikan ke rumah-rumah yang lain. Bukankah seharusnya begitu? Kalau masing-masing keluarga kita dengan sukacita kita, dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan di dalam rumah kita, lepas dari kesulitan demi kesulitan, itu kita bawa ke gereja menjadi satu yang saling mengkuatkan dengan yang lain. Bukankah persekutuan gereja menjadi indah? Itulah yang saya mau katakan, rumahku tempat di mana aku melayani, dan sukacita rumahku itu yang aku bawa ke dalam gereja. Itulah yang aku bakal bawa ke rumah-rumah yang lain di sekitar lingkungan rumahku. Tapi kalau kita mau jujur, kita tidak sering seperti itu. Sebaliknya justru problem di dalam rumah tangga kita bawa sampai ke, kalau masih untung kalau cuma lingkungan rumah kita tuh. Paling yang direpotin RT RW-nya. Problem rumah tangga kita bahkan dibawa sampai ke gereja. Dia kok hari ini mimpin puji-pujian cemberut banget sih. Namanya juga jadi worship leader, ini bukan nyindir loh ya. Tadi saya lihat yang jadi worship leader ketawa terus kok. Jadi worship leader kok manyun terus gitu kan ya. Ada apa sih? Itu lihat tuh sama organisnya yang suaminya lirik-lirikan aja enggak. Misalnya ya kan. Kalau kita mau jujur seringkali, justru keutuhan gereja terpecah oleh problem-problem rumah tangga yang dibawa ke dalam gereja. Sehingga ada pendeta yang meninggalkan gerejanya, tidak mau jadi gembalanya karena apa? Gerejaku rumah tangganya banyak problem yang pusing aku. Kan begitu. Saudara, bagian ini mengingatkan kita. Di dalam rumah kita tidak mungkin tidak ada masalah. Di dalam rumah tidak mungkin tidak ada problema. Hadirkanlah Kristus di dalam rumahmu. Sehingga rumahmu mengalami sukacita dan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan bawa itu ke dalam lingkungan yang lebih luas. Termasuk sampai ke gereja. Rumahku, tempat di mana aku melayani Tuhan. Tempat aku mengalami pertolongan Tuhan. Tempat aku merasakan kuasa Tuhan bekerja. Dan dari tempat itulah menjadi satu tempat di mana aku diutus. Untuk pergi ke lingkungan yang lebih luas. Saya kira firman pada pagi hari ini cukup singkat, cukup tegas. Dan tidak usah diperpanjang-perpanjang lagi. Lebih baik dapat satu berita yang sederhana, cukup tegas, tetapi itu diterapkan. Daripada korbatnya panjang lebar, kelihatannya itemnya banyak, tapi begitu amin 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 lupa semua. Mari hadirkan sukacita Tuhan, pelayanan Tuhan mulai dari rumah sampai ke tempat-tempat yang lebih luas. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kalau kami mau mencoba menoleh, mengingat kembali pengalaman kami sejak kami mengikut Engkau. Di dalam keluarga kami ada banyak tantangan-tantangan. Di dalam keluarga kami ada masalah-masalah yang Kau izinkan terjadi. Tetapi satu demi satu itu dapat kami lewati. Bahkan kami merasakan ketika kami dapat melewati itu, dapat mengatasi semuanya itu bukan semata-mata karena kehebatan kami, bukan semata-mata karena yang lain. Tetapi karena Engkau adanya. Namun kami seringkali setelah kami lepas dari satu kesulitan, kami bukan berfokus pada sukacita karena pertolongan-Mu, tetapi mulai larut kepada persoalan-persoalan baru yang seolah-olah tidak pernah selesai. Padahal sebetulnya kami boleh, ketika kami lepas dari kesulitan yang satu, seperti Petrus dengan keluarganya, semacam menikmati sukacita sepanjang hari. Bahkan dibagikan
ke lingkungan yang lebih luas. Tuhan, kami mau mulai hari ini kami belajar. Bukan membawa kesulitan-kesulitan kami dikumpulkan menjadi satu dalam gereja, sehingga gereja menjadi satu tempat di mana kumpulan kesulitan campur aduk jadi satu. Tetapi kami rindu gereja menjadi satu kumpulan di mana yang satu sharing, membagikan sukacitanya, yang satu menceritakan apa perbuatan ajaib yang sudah Tuhan perbuat di tengah-tengah keluarganya, sehingga pada waktu kami beribadah kami merasakan betapa besar, betapa indahnya pekerjaan-Mu atas setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami. Rumah kami boleh menjadi tempat di mana di sana sukacita mulai terjadi dan kemudian dibagikan ke tempat yang lebih luas. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga kita masing-masing, bahkan dengan segenap jemaat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami harus di hadapanmu mengakui bahwa kami harus hidup secara realistis. Walaupun kami sudah mengikut Engkau, walaupun kami adalah anak-anak-Mu, namun adalah sebuah konsekuensi logis di dalam hidup ini yang sementara. Kami tetap akan terus-menerus menghadapi banyak problema, banyak tantangan, bahkan kadang-kadang yang cukup berat untuk kami jalani. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap boleh yakin kasih setia-Mu tidak berubah atas kami. Sehingga sejauh yang Engkau izinkan kami hadapi, sejauh yang Engkau izinkan kami temui, sejauh itu jugalah Engkau menyertai kami ya Tuhan. Bahkan penghiburan-penghiburan-Mu, kekuatan-Mu senantiasa juga menyertai kami.
Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami tetap berdoa, ya Tuhan. Ampunilah kami jikalau seringkali dalam kondisi kami menghadapi semuanya itu menjadi alasan bagi kami. Bukan saja mulai mencurigai kasih-Mu, mencurigai penyertaan-Mu, bahkan kami memakai banyak alasan. Mengatakan kami sekarang harus memprioritaskan problema-problema dan masalah yang sedang kami hadapi, sehingga kami tidak mampu lagi melayani. Pagi ini Tuhan, kami melihat dengan segala hal yang Kau izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga Petrus, justru hari itu Petrus dan keluarganya, khususnya ibu mertuanya, mendapatkan kesempatan untuk melayani lebih luar biasa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Justru melalui penyakit yang dialami oleh ibu mertuanya menjadi kesempatan bagi ibu mertuanya untuk membawa orang-orang lain yang berpenyakit yang sudah lebih lama mengidap penyakit itu untuk satu persatu dibawa ke hadapan Kristus dan disembuhkan. Tuhan, inilah yang harus kami terus ingat dan canangkan di dalam hati dan pikiran kami. Keluarga kami menjadi tempat, rumah kami menjadi tempat di mana sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan yang terus-menerus boleh kami rasakan, dan yang akhirnya melalui yang terjadi dalam rumah kami, di dalam keluarga kami boleh membagikannya itu kemanapun kami pergi, bahkan khususnya ketika kami bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam satu gereja yang sama. Tuhan, terima kasih. Kami tidak harus meninggalkan rumah kami, keluarga kami hanya demi melayani Engkau, justru melalui apa yang terjadi dalam rumah kami boleh melayani Engkau dengan lebih sukacita, lebih luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan sekali lagi keluarga kami masing-masing ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu atas setiap kami, keluarga kami masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, maka Engkau izinkan untuk menemui tantangan yang berbeda-beda. Tetapi apapun itu kami percaya, kepada setiap keluarga kami masing-masing Engkau sudah menyediakan jalan keluar, selama kami mau peka melihat jalan yang Kau sediakan bagi kami dan bukan memilih jalan kami sendiri. Itu sebabnya kami melihat di dalam bagian firman yang tadi kami renungkan, Petrus maupun ibu mertuanya menunggu sampai Kristus datang ke rumahnya. Tuhan, kami mau menunggu Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Berikanlah kepada kami Tuhan ketekunan, kesabaran menanti Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan waktu itulah kami boleh merasakan sukacita. Dan waktu itulah kami boleh membagikan sukacita itu kepada lebih banyak orang. Tuhan, tiliklah dan hadirlah di dalam setiap rumah kami masing-masing. Dan pada waktu Engkau sudah hadir di rumah kami masing-masing, kami bersyukur, kami bersukacita, sehingga kami boleh berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, menengadahlah melihat wajah kemuliaan Tuhan, bukalah hati dan mintalah supaya berkat Tuhan dan Tuhan sendiri hadir di rumah kita masing-masing. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang bukan dari dunia, tetapi yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, pertolongan, penghiburan, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, sampai berjumpa minggu depan.